main handphone sambil nyetir mobil? Jawabku, begini saja Pak, lebih baik kita bertanya pada orang-orang saja lebih akurat. Usul Bititin, itu ide bagus. Di depan sana banyak orang, kita berhenti di sana saja. Ucapku menyetujui saran dari Bititin. Biar aku saja yang turun Pak. Bititin turun dari mobil saat mobil kami berhenti di antara kerumunan ibu-ibu di sebuah desa. Permisi Bu, saya boleh bertanya? Ucap Bititin sopan. Aku hanya menyimak dari dalam mobil. Iya Bu, ada apa ya? Jawab seorang ibu. Apakah ibu-ibu ini tahu tempat ustaz atau kiai yang bisa mengobati orang sakit? Tanya Bititin. Apakah penyakit guna-guna Bu? Tanya si ibu. Semacam itulah Bu. Jawab Bititin. Ada sih Bu, tapi tidak di desa ini. Kiai Hasan namanya. Dia tinggal di desa Gunung Sari. Sesuai nama desanya berada di lereng gunung itu. Banyak sih orang berobat ke desa itu. Ucap si ibu sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Aku yang penasaran memilih turun dari mobil dan ikut menyimak percakapan itu. Kira-kira jauh gak Bu dari desa ini? Tanyaku ikut buka suara. Perjalanan 8 jam Pak. Kalau Bapak mau ke desa itu lebih baik besok pagi saja. Kalau sekarang takutnya sampai malam hari. Jalan menuju desa itu masih sangat curam Pak. Rawan kecelakaan. Ucap si ibu menjelaskan. Kami datang dari jauh Bu. Kalau kami kembali ke desa akan sangat membuang waktu. Apakah di sekitar sini ada penginapan atau hotel? Tanyaku. Tidak mungkin kami kembali lagi ke rumah. Bisa-bisa Bu Nina akan mengetahui kalau kami akan membawa Rati berobat. Di desa seperti ini mana ada hotel ataupun penginapan Pak? Ucap si ibu. Begini saja, lebih baik Bapak dan Ibu ini temui Pak RT di sini. Insya Allah Pak RT pasti akan membantu Bapak dan Ibu untuk menginap di rumahnya barang satu malam. Ucap si ibu lagi. Tidak enak merepotkan Bu. Ucapku canggung. Tidak apa-apa Pak. Biasanya juga seperti itu. Pak RT sangat baik dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan seperti Bapak. Dulu juga sering ada yang menginap di rumah Pak RT. Dan tujuannya pun sama, yaitu desa Gunung Sari. Ucap si ibu. Baiklah kalau begitu. Bu, bisa tolong antarkan kami ke rumah Pak RT? Tanyaku dan langsung diakuti si ibu. Beruntung Allah mengirimkan orang-orang baik yang bersedia membantu kami di saat seperti ini. Hanya berjarak sekitar 100 meter, si ibu menunjuk sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat sangat rapi. Itu rumah Pak RT. Beliau pasti ada di dalam. Ucap si ibu. Aku ditemani si ibu mengetuk pintu rumah Pak RT. Bersyukur pemilik rumah memang berada di dalam. Assalamualaikum. Ucapku sambil terus mengetuk pintu rumah Pak RT. Tidak berapa lama pintu terbuka. Tampak seorang pria parubaya berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam. Jawab pria itu. Begini Pak, mereka ini hendak pergi ke desa Gunung Sari untuk berobat. Tapi karena waktunya tidak tepat, saya meminta mereka untuk menunda perjalanan. Bapak ini ingin mencari hotel atau penginapan. Jadi saya minta mereka untuk menginap di rumah Pak RT saja. Ucap si ibu. Boleh, silahkan masuk. Nah, siapa yang sakit? Pak RT manggut-manggut dan langsung mempersilahkan aku masuk. Kalau begitu saya permisi dulu Pak RT. Ucap si ibu berpamitan. Sebelum si ibu pergi, aku menyelipkan sedikit uang sebagai tanda terima kasih karena ibu itu telah membantuku. Walau sempat menolak, tapi aku tetap memaksa sehingga ibu itu menerima pemberianku. Saya datang tidak sendiri Pak. Maaf kalau kedatangan kami merepotkan Bapak. Aku menghampiri Pak RT setelah kepergian ibu tadi. Tidak apa-apa. Nah, membantu sesama itu adalah kewajiban. Mana teman-teman kamu? Ayo bawa mereka masuk. Ucap Pak RT. Aku pun berjalan menuju mobil dan meminta Bititin dan Rita untuk turun. Sementara itu, aku menggendong tubuh Rati untuk membawanya masuk ke dalam rumah Pak RT. Astagfirullah. Ya Allah. Pak RT beberapa kali mengucap saat melihat Rati yang masih berada di gendongan. Bawa ke kamar saja, Nak. Pak RT menunjuk sebuah kamar. Aku pun membaringkan Rati di atas tempat tidur yang tersedia di kamar itu. Ada hal penting yang ingin Bapak tanyakan padamu. Ucap Pak RT memintaku untuk mengikutinya keluar dari kamar di mana Rati berada. Tapi Pak, bagaimana dengan minta temanmu yang di luar untuk menemaninya di sini?
selesai ucapanku, Pak RT langsung memotongnya. Baik, Pak. Jawabku dan langsung menuruti perintahnya. Aku meminta Rita dan Bi Titin untuk menemani Rati di dalam kamar itu. Sementara itu Pak RT memanggilku untuk duduk di ruang tamu. Ada apa, Pak? Sepertinya ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan pada saya. Ucapku membuka obrolan. Apakah wanita yang terbaring lemah itu istri kamu? Tanya Pak RT. Benar, Pak. Dia memang istri saya. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku tak sabar mendengar apa sebenarnya yang ingin Pak RT sampaikan. Wanita itu tidak sendiri. Nah, ada sesosok makhluk halus yang menempel di tubuhnya. Ucap Pak RT. Aku sendiri belum paham apa arti ucapannya itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kurang paham. Tanyaku. Ada sesosok makhluk halus yang mengikutinya. Kemanapun kau membawanya, maka makhluk itu akan ikut. Saat ini posisi kalian tidak aman. 2 orang wanita sedang menuju desa ini untuk mengawasi pergerakan kalian. Ucap Pak RT. 2 orang wanita. Apa itu Nineh dan Sarah? Lalu bagaimana caranya agar makhluk itu meninggalkan tubuh istri saya, Pak? Saya sendiri tidak terlalu percaya hal-hal mistis seperti ini. Ucapku. Dari dulu, aku memang tidak pernah percaya hal seperti ini. Insya Allah atas restu Allah, saya akan membantu membebaskan istrimu dari gangguan iblis itu. Ucap Pak RT. Setelah mengatakan itu, Pak RT segera berlalu menuju kamar mandi dan berwudu. Tidak hanya itu, Pak RT juga mengganti pakaiannya dengan baju koko serta kain sarung untuk sholat. Tolong ambilkan segelas air putih, pinta Pak RT. Aku pun segera berlari menuju dapur dan mencari apa yang diminta. Ini, Pak. Aku memberikan segelas air putih pada Pak RT. Ayo kita ke kamar itu. Tapi sebelumnya lebih baik kamu berwudu terlebih dulu. Ujar Pak RT. Setelah selesai berwudu dan berganti pakaian, aku dan Pak RT segera memasuki ruangan di mana Rati berada. Aku meminta Binina dan Rita untuk keluar dari ruangan ini. Kamu duduk di sisi kiri dan saya di bagian kanan. Duduk di sana sambil menempelkan tanganmu di bagian keningnya. Teruslah membacakan ayat kursi. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap fokus. Jangan pedulikan apapun godaannya. Kalau kamu melihat istrimu terluka ataupun meminta tolong, kamu biarkan saja. Ucap Pak RT. Baik, Pak. Saya mengerti. Jawabku. Pak RT mulai duduk bersila, meletakkan segelas air di depan wajahnya. Tampak bibir Pak RT komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelahnya Pak RT menyapukan air itu pada seluruh tubuh Rati. Sontak Rati menjerit kesakitan. Matanya melotot ke atas. Tangannya mencengkram tanganku dengan sangat erat. Dapat kurasakan kukunya menembus kulitku. Hentikan! Panas! Panas! Terangnya. Namun aku merasa suara itu bukan suara Rati. Suara yang terdengar nyaring dan ganda, sungguh memekakan telinga. Tolong aku, Mas. Tolong. Ucapnya lagi. Cengkraman di tanganku semakin erat. Darah mengalir dari luka yang diakibatkan kuku Rati. Mengingat pesan Pak RT sebelumnya, aku memilih tetap diam dan fokus membaca ayat kursi. Tidak kupedulikan rasa sakit di tanganku yang sudah terluka. Aku mohon hentikan. Aku akan pergi. Berhentilah. Sekali lagi Rati berteriak meminta tolong agar Pak RT berhenti memercikan air ke tubuhnya. Siapa kau? Kenapa kau mengganggunya? Pergilah dari tubuhnya. Tempatmu bukan di sana. Ucap Pak RT. Aku akan pergi. Tolong hentikan. Ucapnya lemah. Setelah Rati mengatakan itu, barulah Pak RT menghentikan aktivitasnya. Katakan apa tujuanmu memasuki tubuhnya? Ucap Pak RT. Kali ini tidak ada nada tinggi dalam ucapannya. Ibu yang memintaku mengikuti kemana wanita ini pergi. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggunya. Ibu akan datang ke rumah ini. Pergilah dari rumah ini sebelum ibu sampai. Ucap Rati. Tapi suara itu bukan suara Rati, melainkan suara Nirina. Ini Rina. Ucapku. Rati pun menoleh saat aku memanggil nama itu. Iya, Mas. Ini aku Nirina. Selama ini ibuku yang mengurung Rati di ruang bawah tanah rumahnya. Ibuku orang jahat, Mas. Selamatkan Rati dari ibu. Bawa Rati pergi dari rumah ini. Ibu sengaja memintaku mengikuti Rati agar ibu bisa selalu tahu kemana kamu membawa Rati. Dan saat ini ibu sedang dalam perjalanan ke sini. Ucap Nirina.
bersekutu dengan iblis. Dia yang menyebabkan istri saya seperti ini. Aku menjelaskan semuanya pada Pak RT. Astagfirullah, kalau begitu bawalah istrimu pergi dari rumah ini. Saya akan menahan arwah wanita yang mengikuti istrimu. Saat Nina mencarinya, dia tidak akan menemukan keberadaan kalian. Bawa istrimu ke alamat ini. Berada di desa ini juga. Rumahnya tidak jauh dari rumah ini. Pak RT memberikan alamat dan memintaku membawa Ratih ke sana. Katakan pada pemilik rumah Pak RT Darso yang meminta kami ke sini. Sambungnya. Baik Pak, terima kasih atas bantuan Bapak. Sama-sama Nak, kalau begitu cepat bawa istrimu. Ucap Pak RT. Tanpa membuang waktu lama lagi, aku segera membawa Ratih ke dalam mobil. Rita dan Bititin tampak bertanya-tanya kemana lagi aku akan membawa mereka. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku meminta dua wanita itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Sebelum meninggalkan rumah Pak RT, aku melihatnya memasukkan arwah Nirina masuk ke dalam sebuah botol. Setidaknya kami aman karena Bu Nina tidak bisa melacak keberadaan kami karena arwah Nirina sudah dikunci Pak RT di dalam botol itu.